Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ananda Pradana, NIM 1804037, nomor absen 09 dari Penjas 5B. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang kedaruratan medis 4. Yang dimana kedaruratan medis 4 itu adalah paparan panas dan luka bakar. Nah, di sini saya akan membagi dua akibat dari paparan panas. Yang tahap pertama itu adalah head exhaustion atau kelelahan panas, atau yang kedua ada tahap kedua ada head stroke, sangat panas. Nah, yang pertama saya akan membahas adalah head exhaustion atau kelelahan panas yang disebabkan oleh akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Nah, head exhaustion ini terjadi akibat kondisi yang tidak fit ketika melakukan sesuatu kegiatan dan di lingkungan tersebut itu memiliki suhu yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kelelahan saat panas. Yang kedua itu adalah terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara head gain dan head loss. Di sini saya akan membahas gejala dan tanda dari head exhaustion. Yang pertama itu adalah kulit basah, berkeringat, berlebihan, lembab. Yang kedua ada wajah pucat. Yang ketiga lemah dan pusing. Yang keempat adalah lidah dan tenggorokan kering dan haus. Yang kelima adalah mual dan muntah. Yang keenam, tujuh meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Nomor yang ketujuh adalah nadi cepat dan lemah. Yang kedelapan kram. Itu adalah gejala dan tanda dari head exhaustion. Nah, bagaimana pertolongan dari head exhaustion? Yang pertama adalah bawa ke lokasi yang teduh. Kita memindahkan orang tersebut yang mengalami itu untuk pertolongan kita harus membawa ke lokasi yang teduh atau yang memiliki ber-AC. Yang kedua adalah posisi terlentang, tinggikan bagian kaki. Jadi bagian kaki ditinggikan. Yang ketiga adalah melonggarkan atau melepaskan pakaian korban. Melonggarkan atau melepaskan pakaian korban ditujukan untuk setidaknya memberikan sirkulasi udara agar masuk ke dalam tubuh sehingga korban tersebut merasa sedikit lega atau merasakan angin gitu. Yang keempat adalah bila sadar beri minum air elektrolit. Yang terakhir adalah selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi hair stroke. Nah, kita harus mengawasi korban kita tersebut agar tidak terkena head stroke. Selanjutnya saya akan membahas dari head stroke. Head stroke itu yang sudah saya bahas tadi adalah yang sangat panas. Merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh meningkat kurang lebih dari 40 derajat Celcius. Tanda dan gejalanya adalah 1. Kehilangan kesadaran. 2. Kulit kering dan merah. 3. Tidak berkeringat. 4. Suhu tubuh panas. Yang kelima mual muntah. 6 respon menurun. 7. Nadi cepat dan kuat. 8. Lemah otot. Head stroke adalah merupakan keadaan yang lebih parah dari head exhaustion. Jadi head stroke itu lebih parah lebih parah daripada head exhaustion. Nah, ketika orang mengalami head stroke, bagaimana pertolongannya? Yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita segera mungkin. Mungkin kita melakukan dengan kompres air dingin di bagian-bagian tubuh seperti leher, ketiak, atau selangkangan agar menurunkan suhu secara cepat. Yang kedua ada bila sadar beri minum elektrolit. Yang ketiga adalah selalu awasi tanda-tanda vitalnya, ya seperti tanda-tanda vital. Kita harus melihat jantungnya, tanda vital yang lainnya agar tidak mengalami mungkin kerusakan atau apanya. Yang keempat, bila perlu rujuk ke rumah sakit. Bila kondisi korban tersebut sudah tidak memungkinkan, maka lebih baik bawalah ke rumah sakit secepat mungkin. Nah, di sini saya akan membahas luka bakar. Luka bakar itu penyebabnya adalah termal, suhu lebih kurang dari 60 derajat Celcius. Mungkin terkena zat kimia, asam basah kuat. Jadi luka bakar itu bisa dari kimia atau asam yang basah yang kuat yang mengenai tubuh sehingga menyebabkan luka bakar. Yang ketiga listrik juga apabila kita menyentuh listrik atau tersengat listrik, kita mengalami luka bakar yang
bisa jadi bisa gede, bisa parah atau yang lain-lain. Yang terakhir ada radiasi. Radiasi juga bisa menyebabkan luka bakar pada bagian tubuh. Di sini saya akan membahas tingkat luka bakar. Luka bakar derajat 1 itu adalah meliputi lapisan kulit yang paling atas atau ari, kemerahan, nyeri, dan kadang-kadang muka. Itu adalah luka bakar yang masih tingkat 1. Jadi luka bakar tingkat 1 itu meliputi lapisan kulit paling atas, kemerahan, nyeri, dan bengkak. Itu masih luka bakar tingkat 1. Nah, selanjutnya ada luka bakar tingkat 2 adalah meliputi kulit janggal, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Nah, itu sudah masuk ke luka bakar tingkat 2, di mana meliputi kulit tersebut janggal, timbul gelembung, bengkak, kulit sudah kemerahan atau putih dan lembab dan kelihatan rusak. Bagaimana tingkat luka bakar tingkat 3 adalah meliputi jaringan bawah kulit tampak kering, putih, dan gosong dan hitam ya. Jadi kalau udah luka bakar tingkat 3 itu seperti apa? Meliputi jaringan bawah, dia sudah mengenai jaringan bawah kulit. Jadi kulitnya seperti kering, putih, gosong, dan hitam. Saya akan membahas derajat luka bakar. Derajat luka bakar, derajat satunya seperti ada luka bakar itu mempunyai derajat luka bakar dan ciri. Nah, saya akan membahas dari yang pertama. Yang pertama itu adalah derajat yang pertama. Yang ciri-cirinya itu derajat luka bakar derajat 1 itu rusaknya hanya pada epidermis, bagian yang terluar kulit. Kulit tampak kering, kemerahan, dan tidak bergelembung, nyeri ringan. Dapat sembuh dalam 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Yang seperti apa di luka bakar derajat 2 itu cirinya? Yang pertama itu adalah rusak pada epidermis dan dermis. Jadi bagian luar dan bagian tengahnya itu sudah rusak. Belum menyampai bagian dalam, tapi bagian luar sampai hanya bagian tengah itu sudah masuk dari derajat luka bakar 2. Yang kedua itu kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Nah, ketika sudah masuk ke dalam ada terlihat bergelembung itu kemerahan, dan jika disentuh sakit itu sudah masuk derajat 2. Yang ketiga adalah sembuh dalam 10-14 hari, bisa sampai 1 bulan. Jadi penyembuhannya itu mulai dari 10 sampai paling cepat itu 10 hari dan paling lama itu adalah 1 bulan. Nah, kalau derajat luka bakar yang ketiga itu ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis, adalah bagian terluar hingga dalam. Jadi semuanya sudah rusak dari bagian luar, tengah, dalam. Jadi sudah rusak dan terbakar. Yang kedua adalah tampak jaringan putih, pucat, gosong, dan tidak sakit. Ya, jadi kalau lihat tidak sakit, tapi kelihatan dari luka bakar tersebut ada jaringan putih atau pucatnya dan atau gosong. Nah, saya akan membahas penanganan luka bakar. Bagaimana cara penanganan luka bakar? Yang pertama adalah hentikan proses luka bakar. Yang kedua, lepas pakaian dan perhiasan. Kenapa lepaskan pakaian dan perhiasan? Mungkin ada bagian yang harus, misalkan pakaian kita menggunakan pakaian kemeja lengan panjang dan luka bakarnya di kemeja, otomatis kita harus buka kemeja dulu. Dan juga mungkin ada perhiasan, misalkan di bagian tangan ada cincin, ada kalung, mungkin ada luka bakar di sini, kita harus melepaskan diri dulu biar tidak mengenai luka. Yang ketiga adalah balut, basah, longgar, tertutup. Balut luka tersebut sedikit basah, dilonggarkan ketika membalutnya, tapi dengan kondisi tetap tertutup, longgar tapi tetap tertutup. Yang keempat adalah siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Jadi ketika mau ke rumah sakit itu, ketika mengalami luka bakar, siram dengan air bersih. Kalau bisa selama perjalanan ke rumah sakit, jadi disiram gitu air bersih. Nah, kalau luka bakar kimia, bagaimana penanganannya? Yang pertama adalah segera siram dengan air kurang lebih dari 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Nah, untuk ketika mau membersihkan dengan air, lihat dulu bahan kimia apa, apakah bahan kimia tersebut bereaksi dengan air atau tidak. Kalau dia bahan kimianya bereaksi di air, jangan siram dengan air, biarkan lihat dulu. Nah,
saya akan membahas luka bakar kimia dan tindakan pertolongannya. Misalnya kan yang pertama itu ada zat kimianya. Yang pertama saya akan membahas HCl, H2SO4 dan HNO3 yang pengobatan awalnya adalah basuh dengan air sabun. Alternatifnya kemudian tutup dengan MgHO2 atau Mg terselikat. Apabila kita terkena zat kimia asam oksalat, bagaimana pengobatan awalnya? Basuh dengan NaHCO3 lalu dengan alternatifnya suntikan cagluconat di daerah yang terbakar untuk meredakan nyerinya. Untuk tadi itu kalau asam olaknat, asam dan juga asam hidrofolat, pengobatan awalnya bisa basuh dengan NaHCO3 lalu dengan Hyamin 2% dan dalam alkohol es. Alternatif lainnya mungkin suntikan Ca-gluconat di daerah yang terbakar untuk meredam nyeri. Yang ketiga itu saya akan membahas zat kimianya adalah asam klormat atau kloronok atau nahiproklorid. Bagaimana pengobatan awalnya? Yang pertama adalah basuh dengan nahipotelus fish encer atau dengan air lalu natiol sulfat. Selanjutnya zat kimianya adalah fenol atau kreosol. Basuh ethanol 10%. Alternatif lainnya kemudian tutup dengan minyak zaitun atau olive oil. Yang selanjutnya saya akan membahas sebagai zat kimia basa, KHO, NaOH, atau dan sebagainya. Bagaimana pengobatan awalnya? Basuh dengan larutan cuka. Alternatifnya gimana? Bisa juga dengan air jeruk nipis. Jadi air jeruk nipis itu mungkin perasan jeruk nipis atau air yang dicampur dengan jeruk nipis. Selanjutnya zat kimia garam dikromat. Bagaimana cara pengobatan awalnya ketika kita kena? Basuh dengan natrihosulfit. Selanjutnya adalah selanjutnya ada zat kimia garam alkyl merkuri. Bagaimana pengobatan awalnya? Lakukan debrimen pada bulah, lalu keluarkan cairan. Alternatif lainnya adalah lalu oles balsem. Zat kimia selanjutnya ada fosfor putih. Pengobatan awalnya gimana? Dengan KM NO4 1:5000. Alternatifnya gimana? Lalu tutup dengan minyak. Yang selanjutnya ada zat kimia ter. Pengobatan awalnya adalah bersihkan dengan antiseptik, tutup dengan salep neopolicin. Alternatifnya adalah bersihkan ter yang terlarut pada 24 jam dan 48 jam. Nah, saya akan membahas luka bakar listrik. Bagaimana ketika mengalami luka bakar listrik, ada gejala dan tandanya. Gejala dan tandanya adalah yang pertama itu adalah perubahan status mental. Nah, yang kedua adalah tampak luka bakar berat. Jadi kalau terlihat tampak luka bakar berat bisa menjadi gejala dari mengalami luka bakar listrik. Yang ketiga pernapasan dangkal dan tidak teratur. Yang keempat nadi lemah sampai tidak teraba. Yang kelima patah tulang majemuk karena kontraksi otot. Nah, ketika orang mengalami korban luka bakar pada listrik, apa yang kita lakukan untuk pertolongan? Yang pertama adalah lakukan penilaian dini. Ya mungkin kita lihat dulu apakah orang tersebut sudah terlepas dari genggaman yang mengharuskan listriknya atau bagaimana. Dan juga kita harus melihat bagaimana cara menolong orang tersebut, apakah kita sudah bisa menolongnya atau kita harus mencari cara untuk melepaskan. Misalkan ada seorang itu mungkin lagi menggenggam listrik, ketika kita mau membantunya usahakan menggunakan kayu atau menggunakan pelantar yang tidak menggunakan listrik. Nah, yang kedua adalah periksa dan cari luka bakarnya di dalam listrik maupun dan di listrik luar. Jadi periksa dan cari luka bakar orang yang mengalami korban luka bakar tersebut. Yang ketiga adalah tutup lukanya. Keempat, atasi shock bila shock korban tersebut, kita harus menenangkannya, jangan sampai orang tersebut berkelanjutan shock. Yang kelima, baru kita rujuk ke rumah sakit yang terdekat. Selanjutnya saya akan membahas luka bakar inhalasi. Luka bakar inhalasi adalah luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bauan beracun. Gejala dan tandanya adalah bulu hidung terasa terbakar, luka bakar pada wajah.
Yang ketiga, butir arang karbon dalam cairan ludah. Bau asap pada pernapasan. 5. Kesukaran nafas. 6. Pernapasan berbunyi. 7. Serak, batuk, sukat bicara. 8. Gerakan terbatas. Yang 9 itu adalah cyanosis. Itu adalah gejala tanda dari luka bakar inhalasi. Bagaimana pertolongan korban luka bakar inhalasi? Yang pertama adalah pindahkan penderita dari ke tempat yang aman. Yang kedua adalah berikan dia O2, oksigen. Berikan orang yang mengalami luka bakar inhalasi itu oksigen. Yang ketiga, penilaian dini. Penilaian dini ini ya kita melihat dulu kondisi dari korban tersebut, atau ketika kita menolong, kita harus melihat juga apakah kita juga ikut terpapar atau gimana. Yang keempat adalah nafas buatan bila perlu. Apabila tidak ada O2 atau oksigen yang memadai dan keadaan genting, perlu lebih baik baru dibolehkan nafas buatan bila itu sangat diperlukan. Kelima adalah rujuk ke rumah sakit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak dari saya yang masih salah atau kurang dari penyampaian, dari kata-kata juga terbata-bata. Mohon maaf atas kesalahannya. Sekian dari yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nuhun.